Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riado, NIM 86201818150208. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Teknik Penelitian Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD dengan judul Peran Orang Tua dalam Kegiatan Belajar Anak Usia 5-6 tahun di rumah pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu, peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Dua, keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Tiga, hambatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang tua yang bekerja di Universitas Pancasakti Bekasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan interaktif, model dari Mills dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, yang paling berperan dalam mendampingi anak belajar di rumah adalah ibu. Dua, keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah tanpa dalam kegiatan belajar yang dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam. Meliputi pembelajaran membaca, menulis, berhitung, menggambar, mewarnai, menggunting dan menyanyi dengan tetap berkoordinasi dengan guru melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh guru kelas. 3. Hambatan orang tua dalam mendampingi anak belajar adalah orang tua harus melihat mood anak karena anak mudah merasa bosan sehingga anak lebih banyak bermain daripada belajar. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan bagi anak-anak tidak hanya didapat di sekolah tetapi didapatkan juga di rumah. Pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan anak karena pendidikan dimulai sejak anak di dalam kandungan dan berlangsung sepanjang hayat dalam kehidupan manusia. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang berada pada usia emas atau masa Golden Age. Pada usia ini banyak aspek perkembangan yang dapat dikembangkan pada anak sehingga perkembangannya menjadi optimal. Selain itu, pada masa ini perkembangan otak anak berfungsi dengan sangat baik karena perkembangannya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak anak yang berkaitan dengan aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, spiritual, motorik, dan seni. Dalam perkembangan usia emas anak ini, maka peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengembangkan semua potensi pada anak. Oleh karena itu, pembelajaran dan pendampingan pada anak tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah, tetapi harus dibarengi dengan pendampingan dan pembelajaran pula dari orang tua di rumah. Ketika di sekolah, guru mempunyai peran yang sangat besar terhadap pendidikan anak. Anak mengikuti apa yang gurunya katakan dengan durasi pembelajaran selama 2-5,5 jam. Ketika di kelas, guru tidak hanya menangani satu siswa. Guru harus menangani siswa lainnya sehingga dengan waktu yang singkat ini, guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berguna bagi anak di taman kanak-kanak. Ketika anak sudah kembali ke rumah, maka harapannya adalah orang tua dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran tambahan bagi anak, sehingga anak tidak hanya mendapatkan bimbingan dalam belajar di sekolah, tetapi juga di rumah melalui orang tuanya. Akan tetapi terkadang ada orang tua yang sibuk dengan kegiatannya,
baik pekerjaan atau aktivitas lainnya. Sehingga pembelajaran hanya dipasrahkan kepada guru di sekolah, dan terkadang ada orang tua yang menuntut anaknya pintar tanpa bimbingan dari orang tuanya. Menurut Novrienda dan kawan-kawan, yaitu tahun 2017 halaman 40. Peranan orang tua dalam pendidikan pada anak usia dini tidak semua dilaksanakan. Terlihat dari data berdasarkan Komnas Anak tahun 2006 bahwa terjadi 124 kekerasan pada anak, diantaranya 465 kekerasan seksual, 433 kekerasan fisik, dan 106 kekerasan psikis. Dari jumlah tersebut, 23,99% kejahatan pada anak terjadi di dalam keluarga, seperti kekerasan fisik yang dilakukan orang tua pada anak, penelantaran anak, kekerasan seksual pada anak usia dini. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tega membunuh anak balita. Berdasarkan data tersebut, maka tampak tidak semua orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik. Padahal orang tua dan keluarga adalah tempat anak menaruh kepercayaan dan berlindung dari ancaman yang membahayakan keselamatan anak. Bab 2. Metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Milong 2014 halaman 6, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Steck Corswell 2013 halaman 20, studi kasus adalah merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai produser pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di STKIP Persada. Penelitian ini dilaksanakan khususnya pada bapak atau ibu yang bekerja di PAUD Ar-Raudhah. Adapun alasan pemilihan PAUD Ar-Raudhah karena bapak atau ibu ini bekerja dari jam 7.30 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat, sehingga waktu yang mereka miliki bersama anak-anak mereka terhitung sedikit. Informan utama dipilih dengan cara proporsi sampling yang sesuai pertimbangan kelayakan dan keperluan penelitian. Subjek penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari para orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di taman kanak-kanak kelas B 5-6 tahun, dan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan peran para orang tua dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui para orang tua yang bekerja di PAUD Ar-Raudhah yang memiliki anak bersekolah di taman kanak-kanak kelas B 5-6 tahun. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data diperoleh langsung, dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, yaitu para orang tua. Data sekunder, data pendukung berupa literatur dan dokumen serta data yang diambil dari kegiatan pembelajaran di rumah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan instrumen pengumpulan data terdiri dari peneliti itu sendiri dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan para orang tua. Keabsahan data menggunakan derajat kepercayaan atau kredibilitas dengan teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau dependability, dan kepastian confirmability. Bab 3. Hasil penelitian dan pembahasan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan komunikasi, maka diperoleh data mengenai peran orang tua dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Tanpa bahwa ibu memiliki peran yang lebih besar dalam menemani anak belajar di rumah, hal ini tampak dalam hasil wawancara dengan beberapa orang ibu yang mengatakan bahwa ibu lebih sabar daripada ayah dan si anak lebih menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sunarni dan Rosita tahun 2018 halaman 321 bahwa peran ibu di dalam pendidikan anak-anak adalah sumber kasih sayang, pengasuh, dan penjaga bagi anak, tempat untuk mencurahkan rasa hati, menjaga kehidupan di dalam rumah tangga, dan memimpin kehidupan pribadi dan emosional di dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka membuat anak terkadang merasa nyaman dengan ibunya, karena ibu adalah sosok yang paling dekat dan paling memperhatikan anak. Ibu mencurahkan perhatiannya yang begitu besar bagi keluarganya. Akan tetapi ayah juga berperan dalam kegiatan belajar di rumah, walaupun tidak sering bila dibandingkan dengan peran ibu pada masa pandemi COVID-19 ini. Bab 4 atau kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang peran orang tua dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Yang paling berperan dalam mendampingi anak belajar di rumah adalah ibu, karena ibu memiliki waktu yang lebih banyak bersama anak di rumah. 2. Keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini tampak dalam kegiatan belajar yang dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam. Di mana ibu mengajarkan mengenai membaca, menulis, berhitung, menggambar, mewarnai, menggunting, dan bernyanyi. Selain itu, orang tua tetap berkoordinasi dengan guru di sekolah untuk melaporkan hasil belajar anak selama di rumah melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh guru kelas. 3. Hambatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 adalah orang tua harus melihat mood anak dalam belajar, karena anak mudah merasa bosan sehingga anak lebih banyak bermain daripada belajar. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pesan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 adalah agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran orang tua dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Terkhususnya pada anak-anak TK, karena anak-anak TK juga memerlukan pendampingan yang baik dalam proses pembelajaran. Selain itu, diharapkan bagi para guru agar monitoring tidak hanya dilakukan melalui grup WhatsApp, tetapi bisa dilakukan kunjungan ke rumah siswa-siswinya agar anak-anak juga bisa berinteraksi secara langsung dengan gurunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.